saya Nur Said Alwini, mengikuti PPG di Universitas Bengkulu Angkatan 3 tahun 2021. Saya mengikuti ujian kinerja PPG di Universitas Bengkulu. Saya berasal dari SMA Negeri 101 Jakarta Barat. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Asifa Trianisa. Hadir, Pak. Marsyanda Maharani. Hadir, Pak. Albertus Adrian. Hadir, Pak. Firly Ananda. Hadir, Pak. Violeta. Hadir, Pak. Zahra Putri. Hadir, Pak. Nadira Natania. Hadir, Pak. Naila Mahira. Hadir, Pak. Yusril Ilham. Hadir, Pak. Rizky Asfar. Hadir, Pak. Safi Al-Ghafur. Hadir, Pak. Riki Anjur. Ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fahmi Al-Azhar. Hadir, Pak. April. Hadir, Pak. Niken Afriza. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Berarti sudah hadir semua ya anak-anak. Selanjutnya Bapak ingin mengecek apakah sinyal kita baik-baik saja, anak-anak semua. Baik, Pak. Aman. Aman, Pak. Aman. Lancar, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi tampilan-tampilan video atau PPT yang Bapak mau tampilkan. Baik, anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa yang dipimpin oleh Safi Al-Ghafur. Silakan Safi Al-Ghafur. Baik, Pak Said, terima kasih atas waktunya. Baik, teman-temanku sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Sudah, Pak Said. yang telah memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kebetulan materi kita ini berhubungan dengan materi bela diri pencak silat menggunakan musik ya. Jadi KD yang Bapak angkat di sini adalah KD 3-nya itu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik menyerang dan bertahan dalam olahraga bela diri yang disusun sesuai peraturan permainan. KD 4-nya memperagakan dan mengevaluasi taktik dan strategi menyerang dan bertahan pada simulasi pertarungan olahraga bela diri. Kemudian IPK turunannya adalah merancang taktik dalam menyerang dan bertahan bela diri pencak silat yang dikemas dalam gerakan kekompakan ya dengan menggunakan musik. IPK 4-nya mempraktikkan taktik dalam menyerang dan bertahan pencak silat secara berpasangan yang dikemas dalam gerakan kekompakan dengan menggunakan musik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengamati PowerPoint peserta didik dapat menganalisis taktik dalam bertahan dan menyerang bela diri pencak silat menggunakan musik dengan baik dan benar. Setelah itu, setelah kalian mengamati video pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian dapat merancang taktik dalam bertahan dan menyerang bela diri pencak silat menggunakan musik dengan baik dan benar.
Tujuan pembelajaran di KD 4-nya, setelah mengamati video, peserta didik dapat mempraktikkan bela seorang pencaksilat ya secara berpasangan yang dikemas menggunakan musik dengan baik dan benar. Ya, kira-kira itu yang Bapak jelaskan tentang kompetensi dasar di 3 dan 4, kemudian tujuan pembelajaran di 3 dan 4. Anak-anakku sekalian, ya, pada pembelajaran pagi hari ini, ya, Bapak ingin menanyakan ke kalian, apakah kalian sudah membaca LKPD yang Bapak berikan di Google Classroom? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada berapa gerakan yang Bapak perintahkan di sana? Ada 5, Pak. Ada berapa gerakan yang harus kalian lakukan di sana? 5, Ada 5. Dua, Pak. Ya, jadi 5, sudah Pak. kita minggu lalu belajar tentang apa? Kalian ingat nggak? Di Google Classroom kemarin. Kan Bapak udah berikan tugasnya, kalian udah kumpulkan nih minggu kemarin nih barusan nih. Senam lantai, Pak. Oke, Nadira bagus sih, ingat banget tuh Nadira. Senam lantai ya. Tentunya ya kalau Nadira sudah menyebutkan senam lantai, kalian masih ingat ya kemarin ngumpulin senam lantai sebelum mid semester ya. Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Pak. Anak-anak di masa pandemi ini jangan menyerah untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita dengan belajar, ya. Ditambah kalian juga sudah diberikan kesempatan sekarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sudah terlaksana semua ya? Di sini Pak. sudah ikut semua belum yang pembelajaran tatap muka? Halo, Pak. yang ada di sini? Pio udah ikut pembelajaran tatap muka? Belum, Pak. Saya sesi 2 dapatnya. Oh, kamu dapat sesi 2 berarti Jumat besok ya? Bukan? Iya, Pak. Ya, Jumat besok. Yang lain udah ya? Nadira udah pertemuan tatap muka? Belum, Pak. Belum dapat izin dari orang tua. Oh, belum dapat izin. Tapi vaksinnya sudah 2 kali? Sudah, Pak. Sudah 2 kali. Oh, tinggal dapat izin ya. Kenapa alasannya tidak diizinkan? Soalnya tetangga masih banyak yang kena COVID di daerah rumah saya. Oh, gitu. Oke, demi keamanan berarti ya. Demi keamanan dan Iya, menjaga Pak. kesehatan kalian. Anak-anakku sekalian, apa yang kalian ketahui tentang pencaksilat? Coba siapa yang bisa komen? Apa yang kalian ketahui tentang pencaksilat? Mungkin Nadira? Saya, Pak. Oh, Niken, silakan Niken. Bagus. Pencaksilat itu suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Itu saja. Iya, Pak. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Niken. Udah bagus tuh ngasih pendapat ya. Baik, tadi Bapak sudah memberikan kalian penjelasan tentang tujuan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memulai ya menyampaikan materi-materi pembelajaran pada pagi hari ini sesuai dengan panduan-panduan dari buku Penjas Kemendikbud tahun 2018 maupun dari internet ya. Bapak akan mulai saja dengan menampilkan PPT ya, PPT untuk pencaksilat. Bisa disimak ya, kalian simak dulu ya, anak-anak.
Gimana? Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Udah, Pak. Pak. Apa bacanya Udah, di Pak. layar? Pencaksilat. Pencaksilat. Oke ya, selanjutnya Bapak lanjutkan materi PPT-nya. Tolong dibacakan yang pertama oleh Asifa Trianisa ya. Asifa Trianisa. Silakan dibaca. Pengertian pencaksilat. Pencak adalah gerak dasar bela diri yang terkait dalam peraturan, digunakan dalam belajar, dalam latihan, dan dalam pertunjukan. Silat adalah gerak bela diri yang sempurna dan bersumber dari kerohanian yang suci murni, guna keselamatan diri serta menghindarkan diri dari bencana atau perbuatan jahat. Unsur yang terkandung dalam pencaksilat: keterampilan, budi pekerti, pembentukan kepribadian, religius, dan semangat kebangsaan. Terus? Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antara Bangsa adalah nama organisasi yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk mewadahi federasi pencaksilat di berbagai negara. Berdasarkan fungsinya, pencaksilat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai olahraga, kesenian, bela diri, dan kebatinan. Perlengkapan pertandingan pencaksilat antara lain pakaian silat, rompi, sarung tangan, sepatu, dan pelindung alat vital. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh Violeta. Siap, Violeta? Siap, Pak. Teknik dasar pencaksilat. Yang pertama, sikap pasang. Sikap pasang adalah teknik berposisi siap tempur optimal dalam menghadapi lawan yang dilaksanakan secara teknis dan efektif. Sikap pasang dapat berpola serangan atau belaan. Dalam pelaksanaannya, sikap pasang merupakan kombinasi dan koordinasi kreatif dari kuda-kuda, sikap tubuh, dan sikap tangan. Ditinjau dari taktik penggunaannya terdiri dari yang pertama, yakni sikap pasang dengan posisi tangan dan lengan yang sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap. Yang F, sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menyamping. Yang D, sikap pasang dengan kuda-kuda silang depan. Yang H, sikap pasang dengan satu kaki diangkat. Dilanjutkan oleh Riki. Gerakan langkah. Gerakan langkah adalah teknik berpindah atau mengubah posisi disertai dengan kewaspadaan mental indera secara optimal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan, favorable atau kondusif, dalam rangka mendekati dan menjauhi lawan baik kepentingan serangan belaan yang dilaksanakan secara taktis dan dalam pelaksanaannya selalu dikoordinasikan dengan sikap tangan. 1. Gerakan langkah dari arahnya meliputi A. Gerakan langkah ke belakang, B. Gerak langkah serong. 1. Tangkisan tepis, yakni tangkisan dengan menggunakan satu atau kedua telapak tangan terbuka dengan kenaannya telapak dalam. Arah gerakannya dari dalam keluar dan atas ke bawah. 2. Tangkisan gedik, yakni tangkisan yang kenaannya lengan bawah dalam tangan. 3. Tangkisan kelit, yakni tangkisan yang menggunakan satu lengan dengan telapak tangan terbuka yang kenaannya telapak tangan di luar dan arah dari dalam keluar. 4. Tangkisan siku, yakni tangkisan yang menggunakan siku dengan lintasan dari luar ke dalam. 5. Tangkisan potong,
yakni tangkisan yang menggunakan satu tangan dan lengan digerakannya ke samping seperti gerakan memotong dengan kenaannya lengan bawah luar dengan posisi tangan terbuka. Selanjutnya Yusril. Pukulan dalam pencaksilat olahraga sesuai dengan peraturan yang ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pukulan adalah berbagai macam teknik serangan yang dilakukan dengan mempergunakan tangan sebagai komponennya. Jadi secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam pencaksilat segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat dalam bentuk apapun boleh dipergunakan untuk menyerang yang disahkan dalam upaya memperoleh angka. Dari sekian banyak teknik yang terdapat dalam pencaksilat, dalam pelaksanaannya pencaksilat olahraga ternyata tidak dapat dipergunakan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Ya. Gimana tadi untuk PPT-nya sudah jelas semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Akan share screen untuk materi gerakan pencaksilat yang nanti juga akan kalian praktekkan ya. Akan kalian praktekkan di dalam pembelajaran ini menggunakan musik. Apakah sudah ya, kalian perhatikan gerakan kekompakannya di situ ya. Nanti kalian juga sama. Pada saat Bapak setel musiknya, kalian lakukan dengan kompak sesuai kelompok kalian. Lihat gerakannya ya. Bagus sekali, seimbang dengan irama musik. Jadi dalam video yang Bapak tampilkan ini bukan hanya bentuknya tanpa senjata ya, dia juga menggunakan senjata. Ya, ini sudah selesai ya penampilan mereka. Oke. Sekian video yang Bapak tampilkan. Beri tepuk tangannya, mana tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah berjuang untuk membela Indonesia dalam perlombaan pencaksilat bergu ini ya, menggunakan irama-irama yang sudah ditentukan. Anak-anakku sekalian, sudah kalian lihat dan kalian pahami ya video yang Bapak tampilkan tadi. Bagaimana menurut kalian? Bagus atau tidak videonya? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Kalau gerakannya antara kekompakan mereka dengan musik bagaimana irama? Menurut kalian? Kompak, Pak. Kompak ya. Bahkan si penabuh gendangnya aja semangat banget itu ya. Sampai goyang-goyang. Mungkin kita juga kalau ada di sana sebagai penonton juga begitu kali ya, bisa goyang-goyang juga kali ya, dengar musiknya enak gitu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan ke penampilan gerakan kita, Bapak ingin membuka tanya jawab ya. Tanya jawab yang Bapak berikan ke kalian. Bapak buka tanya jawabnya sebanyak 2 sesi. Sesi pertama silakan, siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh, Nadira, silakan Nadira ingin bertanya apa? Apa saja teknik penguasaan dalam pencaksilat yang harus kita kuasai?
Bisa diulang, Nadira, agak kurang jelas. Teknik apa saja yang harus kita kuasai dalam pencaksilat? Teknik apa saja yang harus kita kuasai dalam pencaksilat? Baik, penanya pertama. Penanya kedua? Saya Pak. Oh, siapa? Kuning. Wening. Silakan Wening. Pertanyaannya, apakah dalam pencaksilat ada penggunaan senjata? Kalau ada, senjatanya apa ya Pak? Baik, terima kasih. Jelas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, sesi pertama. Saya, Niken, silakan Niken. iya Pak, untuk gerakan dasar pada pencaksilat itu apa aja ya Pak? Gerakan dasar dalam pencaksilat ya. Oke, 3 penanya aja ya. Baik, Bapak akan coba menjawab pertanyaan Nadira tadi tentang teknik dasar ya. Betul nggak? Penguasaan, Pak. Ya, gimana? Tentang penguasaan apa aja yang harus kita kuasai. Nah, baik, untuk penguasaan apa saja yang harus kita kuasai untuk memahami bela diri pencaksilat atau menguasai bela diri pencaksilat. Apa aja yang harus kita kuasai? Pertama adalah teknik dasarnya dulu ya, teknik dasarnya dulu. Kemudian baru kita melatih fisik kita. Karena tanpa kita melatih fisik kita tidak akan mampu melakukan gerakan-gerakan yang serius ataupun yang sesuai dengan tuntunan dari pencaksilat itu sendiri. Ya. Gimana, jelas nggak Nadira? Jelas Pak, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Untuk pertanyaan Wening, tadi alat apa saja yang bisa digunakan untuk bela diri pencaksilat, betul nggak Wening ya? Betul Pak. Ya, alat-alat yang bisa kita gunakan dalam pencaksilat sesuai ketentuan yang ada adalah berbentuk toya ada, ya, atau bahasa kitanya itu tongkat, ya. Kemudian berbentuk golok tadi yang ditampilkan di dalam video juga itu menggunakan golok, ya, juga ada. Menggunakan alat-alat lain ada juga seperti celurit, ya, sabit, kemudian pedang juga ada, ya. Sebenarnya semua gerakan pencaksilat itu bisa diaplikasikan dengan menggunakan senjata apa saja. Tapi sementara ini yang ditampilkan ya paling hanya golok dan toyak ya biasanya. Gimana, jelas nggak nih? Jelas Pak, terima kasih. Baik, oke. Pertanyaan dari Niken ya tentang gerak dasar ya, Niken ya. Nah, gerak dasar pencaksilat seperti yang tadi sudah dijelaskan di materi PPT ya, yaitu ada pukulan, ada tangkisan, ya, kemudian ada elakan, ada tendangan, ya. Jadi itu gerakan-gerakan dasar yang ada di dalam pencaksilat. Gimana, Niken? Sudah jelas penjelasan Bapak? Jelas Pak, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk ketiga teman kita yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus, Nadira, Wening, dan Niken. Ya, nanti Bapak juga akan memberikan nilai tambahan ya bagi teman-temannya yang sudah rajin bertanya kepada Bapak. Sesi kedua Bapak buka dan sekaligus sesi terakhir. Silakan yang ingin bertanya. Saya Pak. Ahmi Al-Azhar, silakan. Mau bertanya apa? Apa saja macam-macam tangkisan dalam pencaksilat? Baik. Selanjutnya, 2 penanya aja ya, sesi 2. Satu lagi siapa? Saya Pak. Baik, Rizky Aswa, silakan. Manfaat dari pencaksilat apa aja ya Pak? Manfaat dari pencaksilat. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bapak jawab dulu pertanyaan dari Fahmi Al-Azhar yang berhubungan dengan bisa tadi diulang pertanyaannya Fahmi Al-Azhar tentang apa? Apa saja macam-macam tangkisan dalam pencaksilat? Oke, macam-macam tangkisan. Tangkisan ada tangkisan dalam, ya, yang arahnya ke dalam. Tangkisan luar yang arahnya keluar. Tangkisan dalam tujuannya untuk mengamankan posisi badan kita yang bagian tengah, ya.
Kalau tangkisan luar, itu adalah mengamankan posisi badan kita atau tubuh kita yang dari bagian luar atau dari serangan luar. Ada tangkisan bawah juga mengamankan kaki bagian kaki, maaf ya. Jadi bagian kaki kita juga diamankan dengan tangkisan bawah. Tangkisan bawah bisa dilakukan dengan tangan, bisa juga dilakukan dengan kaki. Seperti itu kira-kira, Fahmi Al-Azhar, jelas? Jelas, Pak. Oke, Rizky Aspar tadi bertanya tentang Manfaat, Pak. Manfaat dari pencaksilat. baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Manfaat pencaksilat itu sangat bagus atau sangat baik untuk kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Ya, yang namanya pencaksilat itu kategori bela diri, maka digunakan untuk manfaatnya untuk membela diri kita. Apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada pencopetan, ada penganiayaan, ada penggangguan terhadap diri kita, maka kita bisa gunakan pencaksilat sebagai ilmu bela diri untuk mengamankan diri kita. Ya. Sebagai catatan, tadi manfaat pencaksilat itu untuk membela diri, maka jangan kita gunakan pencaksilat itu untuk melukai orang lain. Jadi jangan menyalahgunakan ya manfaat dari pencaksilat itu sendiri. Kira-kira itu jawabannya, Rizky Aspar. Jelas atau tidak? Jelas, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Beri tepuk tangan untuk Fahmi dan Rizky Aspar. Ya, pertanyaannya udah sangat bagus sekali. Nah, berhubung dengan kita akan menampilkan gerakan-gerakan dari kelompok masing-masing dengan menggunakan musik, maka sebelum itu kita harus melakukan apa anak? Pemanasan, Pak. Pemanasan. Ya. Pemanasan dulu kita. Siapa yang berkenan ingin memimpin pemanasan? Bapak tunjuk aja ya, Albertus ya. Albertus mimpin pemanasan, gerakan tangan, gerakan kaki ya, Albertus ya. Ya, siapa? Oke, semuanya berdiri, silakan Albertus yang memimpin. Jangan lupa dihitung Albertus ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan dengan penampilan dari kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1 sudah siap? Acungkan jempol kalau sudah siap. Kelompok 1 mana lagi? Oke, kelompok 1 silakan kembali berdiri.
Beri jarak agak jauh. Oh iya, mic-nya di-on-kan. Mohon maaf, mic-nya di-on-kan dulu. Karena nanti kaliannya harus semangat dengan menggunakan suara. Ya, ya, gitu ya. Jadi jangan diem aja, biar semangat. Ya, pakai suara biar semangat. Teriak ya, anak-anak ya, teriak. Awas, jangan sampai nanti pas mukul atau nendang kena kaca, jendela, atau lemari. Nanti pecah, wah jadi ganti nih. Tendangnya hati-hati ya. Atau wening, jangan kipas anginnya jangan ditendang nanti ya. Jadi rusak nanti tuh. Nanti Marsanda kelompok 2 tuh awas, tendangnya jangan ke belakang, ada TV di belakang. Baik, bisa kita mulai? Kuda-kudanya mana? Kuda-kuda dulu. Buka kakinya, lebar bahu. Pinggangnya turun, pantatnya turun. Tangannya di pinggang, 2. Kayak wening tuh, lihat kalian. Contoh wening, lihat. Oke. Gerakan yang 5 yang sudah dihafalkan, silakan diulang-ulang dengan musik yang disetel oleh Bapak. Ya, silakan. Ya, dimulai. Ayo semangat. 1 menit lagi, semangat. Ya. Mukul, ya. Tangkis, ya. Tendang, ya. Gitu. Semangat. Kelompok 2 bisa lebih semangat lagi nggak nih? Kelompok 2. Halo, komennya mana? Kelompok 2 bisa lebih semangat lagi nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Kurang keras, kurang teriak nih. Kalau mau semangat, teriak. Bisa lebih semangat lagi nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ayo kelompok 1 beri semangat. Ayo. Ya, oke, cukup. Ya, beri tepuk tangannya mana kelompok 1, kelompok 2-nya tuh semangat tuh. Teriak-teriak sampai suaranya serak tuh, aduh. Pada pagi hari ini membahas tentang pencaksilat menggunakan musik dengan kekompakan dan kombinasi yang seirama ya. Anak-anakku sekalian, sebagai panduan ke depan bahwa materi selanjutnya nanti kita akan
mempersiapkan materi tentang senam irama, ya, atau senam ritmik. Diharapkan kalian sudah mempersiapkan macam-macam senam ritmik menggunakan musik, ya. Kalian juga boleh menentukan sendiri musiknya, kemudian gerakannya, ya. Anak-anakku sekalian, setelah kita selesai melakukan gerakan pencaksilat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Asifah? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya, baik, bagus sekali ini kan. Karena kita sudah melakukan gerakan dengan serius sekali, ya maka kita harus pendinginan, ya. Pendinginan dipimpin oleh siapa nih? Rizky Aspar ya, Rizky Aspar. Silakan Rizky Aspar melakukan pendinginan, dipimpin. Iya, Pak. Ya, semuanya mundur kembali ke belakang. Gerakannya dinamis kalau pendinginan ya, putaran-putaran. Jadi jangan diam gerakannya. Ikutnya ya. Ini apa? Ya, itu. Beri tepuk tangan untuk Rizky Aspar. Ya, sama-sama, Pak. Baik, anak-anak. Dengan selesainya mimpin pendinginan, maka selesai sudah juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Harapan Bapak ya kalian dapat lebih baik lagi dalam pembelajaran berikutnya ya, terutama juga pelajaran TJOK. Sedikit Bapak memberikan kesimpulan ya, kesimpulan juga refleksi nanti dalam kegiatan penutup ini. Pertama, bahwa di dalam pembelajaran pencaksilat ini ya harus banyak yang kalian perhatikan berhubungan dengan kondisi fisik kalian. Pertama juga harus bagus, harus fit. Kemudian teknik-teknik dasar dalam pencaksilat itu harus kalian kuasai ya, harus banyak kalian kuasai sesuai tadi yang Bapak tampilkan di PPT. Kemudian setelah itu alat-alat yang menunjang dalam kegiatan pencaksilat itu harus disiapkan, seperti musiknya, ya, itu harus disiapkan. Kemudian untuk refleksi kalian, ya, bahwa pembelajaran pencaksilat pada pagi hari ini juga sangat bermanfaat untuk kita, ya, di dalam melakukan bela diri ya, apabila tadi Bapak katakan di dalam pertanyaan temannya itu untuk membela diri apabila ada keadaan-keadaan yang membahayakan diri kita seperti pembuat kejahatan ya yang dapat membahayakan diri kita. Selanjutnya anak-anakku sekalian,
bahwa jangan lupa ya, selain kita juga belajar bela diri pencaksilat, kita juga harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita selalu kesehatan, ya, keselamatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan. Itu. Jadi religius kita juga harus ditingkatkan untuk menunjang dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Evaluasinya di dalam pembelajaran ini adalah memang ya tidak semua dari kalian itu menguasai materi-materi pencaksilat ini, dan masing-masing siswa berbeda-beda ya, berbeda-beda untuk masalah penguasaan ya di dalam materi. Ada yang jagonya di basket, ada yang jagonya ini di pencaksilat, ada yang jagonya di materi-materi lain. Itu saja yang dapat Bapak berikan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak sudah menyiapkan kembali untuk materi selanjutnya di Google Classroom ya, untuk senam irama. Kalian baca lagi, di sana ada LKPD yang sudah Bapak siapkan. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa. Silakan yang memimpin doa pembelajaran penutup pada pagi hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan Liki Amjur. Oke, teman-teman dan sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Liki Amjur yang sudah memimpin doa penutup. Anak-anakku sekalian, berakhirlah sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri dan Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.